Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Apabila langit digulung, apabila matahari digulung, apabila matahari dikumpulkan, kemudian dilemparkan pada hari kiamat, sehingga lenyaplah cahayanya. Kita tahu bahwasanya kehidupan dunia ini berjalan melalui adanya pergantian antara siang dan malam. Pergantian antara kapan keluarnya matahari dan kapan terbenamnya matahari. Matahari merupakan sumber kehidupan bagi manusia yang Allah berikan kepada umat manusia. Dengan matahari maka manusia mendapatkan cahaya, manusia mendapatkan panasnya, bahkan tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dan buah-buahan bisa matang. Wa idzan nujumun kadarat. Apabila bintang gemintang berjatuhan ke bumi. Di antara kondisi hari kiamat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa hari kiamat itu membalik sesuatu yang sebelumnya di atas menjadi di bawah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Waqiah, Allah menyebutkan ada yang diangkat dan ada yang diturunkan, ada yang direndahkan. Di antara yang direndahkan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah bintang gemintang. Bintang gemintang yang ada di langit maka dia akan berjatuhan membombardir bumi. Wa idal jibalu suyyirat. Apabila gunung-gunung itu dihancurkan. Gunung yang menjadi pasak bumi, yang menjadikan lempeng-lempeng bumi tenang tidak bergoncang sehingga manusia bisa hidup di atasnya. Gunung yang kokoh yang besar pada hari itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibenturkan antara satu dengan yang lainnya sehingga gunung menjadi hancur berkeping-keping dan bumi tidak ada lagi bagian yang tinggi menjulang karena gunungnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada bagian yang dalam menjurang karena lautannya semua ditumpahkan ke daratan. Wa idzal isyaru uttilat. Apabila unta-unta yang bunting, yang hamil ditinggalkan oleh pemiliknya. Dahulu manusia ketika kondisi dunia normal tidak kiamat, maka mereka berlomba-lomba untuk menumpuk harta. Untuk mencari harta dunia sebanyak-banyaknya. Dan di antara simbol kekayaan yang ada di tengah-tengah manusia adalah ketika seorang memiliki onta, apalagi onta itu sedang hamil, beranak, maka ini lebih mahal dari onta-onta yang lainnya daripada harta yang lainnya. Maka pada hari kiamat, onta yang demikian harganya sebelum kejadian hari kiamat itu ditinggalkan oleh manusia. Harta yang dahulu dicari, yang dahulu menjadi sebuah kehormatan dan kemuliaan sekarang ditinggalkan oleh pemiliknya. Wa idal wuhushu husirat. Apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan. Ketika hari kiamat di kondisi akhirat, kalau tadi kondisi di dunia, maka sebelum Allah Subhanahu wa taala menegakkan hisab kepada manusia, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud di bawah arsy dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disegerakan hisab bagi manusia. Belum minta dan mengeluarkan syafaatul uzmanya untuk menyegerakan hisab di tengah-tengah manusia. Maka datanglah Allah Subhanahu wa taala ke mahsyar, mendatangi orang-orang yang ada di mahsyar, dan waktu itu malaikat bersaf rapi menyambut kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal biharu sujjirat. Apabila lautan dipanaskan pada hari kiamat, maka lautan yang berisi api, lautan yang berisi air akan dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga airnya menjadi kering, tidak tersisa, dan dari lautan itu keluar api yang menyala-nyala. Wa idzan nufusu zuwijat. Apabila ruh-ruh dipertemukan, ruh-ruh pada hari kiamat akan dipertemukan dengan yang sepadan dalam amalan perbuatan mereka.
Ruh-ruh orang-orang yang baik akan dikumpulkan dengan ruh yang baik. Demikian pula ruh orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir akan dikumpulkan dengan ruh-ruh orang kafir yang lainnya. Ruh orang-orang yang beriman akan dipertemukan dengan bidadari surga. Dan orang-orang kafir akan dipertemukan oleh setan-setan yang ada di neraka. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apakah mereka dulu dibunuh? Di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, sebelum datangnya cahaya Islam, maka orang-orang jahiliyah memiliki kebiasaan, kalaulah istri mereka melahirkan anak dan anaknya itu perempuan, maka wajah mereka menjadi hitam, muram, mereka kecewa, dan anak itu pun dikubur hidup-hidup. Bisa dikubur langsung ketika setelah persalinan, atau dikubur ketika usia sa'yah. Ketika anak berusia 7 atau 13 tahunan, anak perempuan itu. Wa idas suhufu nusyirat. Apabila kitab catatan amalan manusia itu dibuka. Apabila catatan amalan perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk itu dibuka dan dihisab pada hari kiamat. Sehingga manusia tahu apakah dia nanti akan menjadi penghuni surga karena banyaknya amalan kebaikannya. Dan ataukah dia menjadi penghuni neraka karena banyak dosa dan kemaksiatannya. Ketika kitab-kitab catatan amalan itu dibagikan, maka seorang tidak lagi memikirkan orang lain. Yang dia pikirkan adalah apakah dia bisa menerima kitab catatan amalannya dengan tangan kanannya, ataukah dia harus menerima dengan tangan kiri yang dibengkok ke belakang. Wa idzas samaa'u kusyitat. Apabila langit yang menjadi atap bagi bumi, yang kokoh, menjulang tanpa tiang, itu dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tangan kanannya. Langit yang menjadi atap bumi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, yakbidullahu tabaraka wa ta'ala al-arda yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggenggam bumi pada hari kiamat. Wa yatwis samaa'a biyaminih. Dan Allah akan melipat langit dengan tangan kanannya. Wa idzal jahimu sa'irat. Apabila neraka dinyalakan. Dan neraka bahan bakarnya adalah manusia yang kafir. Dan batu-batu yang besar. Neraka akan dinyalakan. Dan panas neraka itu 70 kali lipat dari api yang ada di dunia. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya api dunia hanyalah satu bagian dari 69 panasnya api yang ada di neraka. Maka ketika neraka dinyalakan, maka neraka akan dimasuki oleh orang-orang yang siap untuk disiksa di dalamnya. Wa idzal jannatu uzlifat. Apabila surga didekatkan kepada orang-orang yang beriman. Ketika manusia berada di mahsyar, neraka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka memiliki 70.000 tali kekang. Dan setiap tali kekangnya itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Neraka akan didekatkan di arasatil kiamah, di tepinya padang mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan didekatkan surga itu yang tidak jauh dari orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah berfirman, wa idzal jannatu uzlifat. Apabila surga itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alimat nafsun ma akhdarat. Maka tiap-tiap jiwa ketika itu akan mengetahui apa yang telah dilakukannya. Baik berupa amalan kebaikan maupun berupa amalan keburukan. Ketika itulah seorang tahu betapa pentingnya beramal. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka.
dari terperosok ke dalam jurang neraka kecuali amalan yang pernah dilakukan dahulu ketika di dunia. Sehingga ketika itu seorang akan berpikir bagaimana dia mendapatkan pahala. Karena dia tidak bisa lagi beramal, maka dia berpikir bagaimana bisa mendapatkan pahala dari orang lain. Maka dia berusaha mengingat siapa dulu orang-orang yang menzaliminya. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku bersumpah dengan al khunnas, yaitu bintang-bintang yang beredar dan bintang yang terbenam. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bintang gemintang yang kerlap-kerlip yang ada di langit, mereka benda-benda langit itu punya jalur edar masing-masing, punya orbit masing-masing, dan kadang mereka tenggelam, artinya tidak tampak karena keluarnya matahari, dan kadang mereka akan muncul di malam hari. Bintang gemintang yang demikian indahnya itu, maka itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu sumpahnya. Wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila mulai menyingsing. Apabila malam sudah hampir hilang, sudah akan habis waktunya, maka akan keluar fajar shadiq, akan keluar fajar yang menjadi titik awal datangnya waktu siang. Di malam hari manusia bisa beristirahat, dan di siang hari manusia beraktivitas untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dunia senantiasa dijadikan malam, maka manusia tidak bisa beraktivitas dengan maksimal. Demikian pula ketika dunia senantiasa dijadikan siang, maka manusia tidak akan bisa beristirahat dengan nyaman. Innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya Al-Quran itu benar-benar dibawa oleh utusan yang mulia. Utusan yang mulia yang dimaksudkan dalam ayat ini, itu surat At-Takwir pada ayat yang ke-19, maksudnya adalah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Malaikat Jibril membawa Al-Quranul Karim. Dan ini menjadi salah satu dalil bahwasanya malaikat Jibril adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang ada di bumi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang terbaik, demikian pula Jibril adalah utusan yang terbaik, malaikat yang terbaik dari sekian banyak malaikat-malaikat yang ada. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Yang memiliki kekuatan yang luar biasa dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, pemilik arsy. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Akan disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisahnya kaum Lut, yang mana mereka datang mengerumuni rumah Nabi Lut alaihissalatu wassalam, yang kedatangan 3 malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil, dan mereka memaksa masuk karena mereka punya kebiasaan buruk, yaitu suka dengan sesama jenis, sesama laki-laki. Maka malaikat Jibril pun menyabet dengan sayapnya, muta'in thamma amin. Malaikat Jibril adalah malaikat yang ditaati di kalangan para malaikat. Malaikat Jibril adalah pemimpinnya para malaikat, dan malaikat Jibril adalah malaikat yang amanah, yang bisa dipercaya, yang senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ketika diperintahkan untuk menurunkan wahyu, maka malaikat Jibril pun menjalankan itu. Ketika malaikat Jibril diperintahkan untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah bahwa mereka akan memiliki keturunan, yaitu Ishak, maka malaikat Jibril pun menyampaikan amanah itu. Ketika malaikat Jibril diberikan amanah untuk menghancurkan kaum Lut, diangkat bumi mereka sampai terdengar lolongan anjing-anjing mereka di langit kemudian dibalik, maka malaikat Jibril pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan sahabat kalian, yaitu maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang gila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi seorang nabi dan rasul,
Beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang amanah. Bahkan ketika orang-orang Mekah berkumpul untuk merenovasi Ka'bah, mereka kumpulkan harta yang terbaik. Mereka bangun Ka'bah, meskipun tidak seperti bangunan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka kehabisan dana, sehingga dibangunlah Ka'bah menjadi bujur sangkar yang sebelumnya persegi, dan wilayah yang menjadi batas akhir Ka'bah ditandai dengan hijri Ismail yang letter U itu. Karena mereka tidak punya dana lagi untuk membentuk menjadi persegi. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril berada di ufuk yang terang. Dalam sepanjang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah melihat Jibril, tidak pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya dengan 600 sayapnya, kecuali dalam dua keadaan saja. Yang pertama, ketika berada di Gua Hira, di awal-awal kenabian, Nabi bertahanus di Gua Hira, sehingga sampai pada saatnya datanglah malaikat Jibril dari arah ufuk, dari arah terbitnya matahari, dan melihat dalam bentuk yang sangat besar. Dengan 600 sayapnya, kemudian malaikat Jibril masuk ke dalam Gua Hira itu. Ini kali yang pertama. Kemudian Nabi SAW kembali melihat malaikat Jibril di kali yang kedua di tahun 10 kenabian, tepatnya ketika kejadian Isra Mi'raj. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang kikir, yang menyembunyikan perkara yang gaib. Beliau menyampaikan semua wahyu yang Allah berikan kepadanya. Bahkan sampai dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau seandainya ada surat dalam Al-Quran yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka surat yang layak untuk disembunyikan adalah surat Abasa wa Tawalla. Surat yang berisi teguran dari langit yang ketujuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena berpaling dan bermuka masam dari seorang yang tunanetra, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Maka meskipun beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau pun menyampaikan ayat dan surat yang mulia itu kepada umat. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Quran bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Al-Quran bukanlah syair, bukanlah perkataan tukang ramal, dan bukan perkataan syaitan. Ini merupakan bantahannya bagi yang meyakini atau yang menyatakan bahwa di sebagian ayat Al-Quran, terutama di surat An-Najm, ada beberapa kata-kata syaitan yang masuk di sana. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang mulia ini, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Quran bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Isinya adalah kalamullah yang ketika akan diturunkan Al-Quran, maka tempat syaitan mencuri berita itu ditutup rapat-rapat, bahkan mereka dilempar oleh bintang gemintang. Setan tidak bisa lagi mencuri berita gaib dari langit. Fa aina tadhhabun? Maka kemanakah kalian akan pergi? Ke jalan petunjuk manakah kalian akan menempuh? Kalau kalian berpaling dari Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab petunjuk. Kalau manusia tidak ingin mengambil petunjuk dari Al-Quran, bimbingan dari Al-Quran, mereka akan mengambil dari mana lagi? In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran adalah peringatan bagi seluruh alam. Ketika orang-orang ingin selamat dari neraka, maka mereka harus belajar Al-Quran. Ketika manusia ingin dimasukkan ke dalam surga, mereka harus mendalami Al-Quran. Al-Quran adalah peringatan untuk seluruh alam. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang akan mengantarkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, maka dia harus belajar Al-Quran. Jalan yang tidak ada sisi berlebihan dan tidak meremehkan. Itulah jalannya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kalian tidak akan bisa menghendaki jalan yang lurus itu. Kalian tidak akan terbersit untuk mempelajari Al-Quran yang mengantarkan ke dalam jalan yang lurus itu, kecuali semuanya dikehendaki oleh Rabb semesta alam. Ini mengingatkan kepada kita, ketika ada seorang hamba yang diberikan taufik
untuk bisa mendekat dengan tempat-tempat kebaikan, dijadikan hatinya condong kepada kebaikan, maka itu sebuah kenikmatan. Karena seorang hamba tidak akan bisa melakukan kebaikan, mendekat di tempat-tempat kebaikan, kecuali dia dikehendaki taufik dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.